Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan ke likuiditas ya. Di likuiditas, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tapi tentu saja likuiditas ini atau ukuran-ukuran likuiditas ini sangat berhubungan erat dengan bisnis inti perusahaan. Jadi, analisis likuiditas ini adalah current ratio, ada account receivable, turnover, dan sebagainya. Ini Anda bisa baca. Nah, termasuk di dalamnya adalah rasio kas terhadap aset lancar dan rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek atau rasio kas terhadap hutang jangka pendek ya, hutang lancar. Berikut ini adalah rumusnya, formulanya. Jadi formulanya ini ada, sebentar ya. Nah, formulanya ini ada untuk yang di likuiditas, ada cash to current asset ratio, ada cash to current liabilities ratio. Ini rumusnya adalah cash equivalent, trading securities. Kenapa? Alasannya ini adalah mengapa hanya 3 komponen ini saja yang masuk di dalam rumus. Cash equivalent tuh jadi cash dan setara cash. Itu maksudnya cash equivalent. Dan trading securities itu kan sekuritas atau surat berharga yang siap dijual ya, yang siap dijual memang dibeli tujuannya untuk diperdagangkan ya. Ini kita sudah diskusi, kalau trading securities kita sudah diskusi di materi sebelum UTS. Nah, cash equivalent plus trading securities ini masuk ke dalam rumus ini karena mencerminkan aset lancar yang paling liquid. Paling liquid itu apa? Kalau sekarang butuh duit, nanti bisa diambil gitu. Kalau hari ini butuh duit, besok bisa sudah dapat. Trading securities kan gampang jualnya. Sama seperti emas lah. Emas itu juga gampang jualnya. Kalau butuh sekarang, ada nanti siang ke pasar udah dapat duitnya. Nah, makanya ini masuk ke dalam aset lancar yang paling liquid. Nah, aset lancar yang paling liquid ini kenapa kok ke current asset? Karena untuk melihat sebetulnya berapa sih jumlah aset lancar yang paling liquid. Jadi ada berapa persen sih jumlah aset lancar yang paling liquid yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia. Oke. Terus kemudian yang di sini, yang di cash to current liability ratio, jadi pembaginya adalah ini. Current liabilities. Nah, current liabilities kenapa sih kok ini tadi dibagi current liabilities? Untuk melihat berapa persen aset lancar itu bisa memenuhi atau bisa membayar hutang lancar. Jadi begitu ya. Ini semakin tinggi semakin bagus. Semakin bagus untuk siapa? Ya semakin bagus untuk perusahaan, semakin bagus untuk vendor, semakin bagus untuk kreditur, semakin bagus untuk owner. Nah, hanya mengelola ini tidak mudah. Makanya ada perlu rasio sampai diberi rasio seperti ini karena memang ada kesulitan di situ untuk membuat aset lancar yang paling liquid ini adalah aset cukup untuk memenuhi hutang atau cukup untuk memenuhi hutang jangka pendek. Nah, di sini selain dua rasio ini tadi ya, ini kan rasionya, ada rumusnya. Selain itu juga ada ini. Ada current rasio sudah dibahas di slide sebelumnya. Terus kemudian ada piutang usaha, ada inventory, ada liabilitas jangka pendek, ada siklus perdagangan itu. Jadi ukuran-ukuran untuk melihat aktivitas operasi tidak lain adalah ini. Oke, bagaimana caranya mengukur? Ada rumusnya. Nah, selain ini tadi, selain siklus perdagangan itu ternyata ada ini juga. Lali soal iki slide bedo. Ada quick ratio, ada cash flow ratio.
Ini rumusnya di sini. Yang kemarin Anda membuat proyeksi, ya, yang minggu lalu Anda membuat proyeksi laporan keuangan, itu sudah termasuk, nah ini termasuk ini Anda sudah buat ini. Sudah membuat current ratio, sudah membuat account receivable turnover. Jadi saya singkat ya, supaya ini ngirit, kotaknya itu ngirit, ini saya singkat, singkatannya ada di sini. Ada ARTO, ada itu, ada APTO. Itu saya singkat. Sebenarnya kalau ARTO itu ya account receivable turnover. Apa sih account receivable turnover itu? Perputaran piutang usaha. Sama ini juga inventory turnover apa sih? Perputaran inventory. Kalau ini APTO, perputaran hutang jangka pendek. Kemudian ada quick ratio. Quick ratio itu mengeksklud ini. Jadi persediaan itu tidak dipakai, tidak dimasukkan rumus. Karena apa? Persediaan yang di slide sebelumnya butuh waktu agak lama untuk dikonversi menjadi kas. Coba dibuka di video saya sebelumnya ya, di recording yang sebelumnya. Nah, oleh karenanya, untuk khusus quick ratio, persediaan itu di-exclude. Kemudian rasio arus kas. Nah, ini jumlah liabilitas jangka pendek yang dipenuhi oleh arus kas aktivitas operasi. Ya, arus kas aktivitas operasi. Anda juga sudah paham. Oke, bagaimana rumusnya? Current rasio ini, aset lancar dibagi liabilitas lancar. Account receivable turnover, pendapatan dibagi rata-rata piutang usaha. Kalau rata-rata Anda sudah tahu. Kemudian days sales in receivable, piutang usaha, dibagi pendapatan per 360. Misalnya hari dalam 1 tahun. 360 itu sebetulnya jumlah hari dalam 1 tahun. Kemudian ini, inventory turnover. Ini saya skip ya, karena Anda sudah mencari ini di materi proyeksi kemarin, chapter 9. Oke, sekarang yang ini, siklus perdagangan neto. Nah, ini. Tapi siklus perdagangan neto ini harus menemukan ini, angka ini, days of sales in receivable, dan days sales in inventory. Dan ini, payable days outstanding. Jadi days sales in receivable ditambah days sales in inventory dikurangi payable days outstanding. Ini rumusnya quick ratio atau acid test ratio, ini rumusnya cash flow ratio. Oke. Kita lanjut ini tapi di recording berikutnya ya. Oke.